Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali pada kesempatan yang mubarakah ini untuk kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita kembali meraih anugerah nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita, yakni berupa kita dimudahkan oleh Allah, ditolong oleh Allah, dapat berkumpul kembali di dalam majelis yang mubarakah seperti ini, yang kita kembali memahami, mengingatkan kepada kita akan besarnya nikmat berupa kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat memuliakan majelis ilmu yang mubarakah. Majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang sebagaimana kita ketahui menjadi warisannya para nabi-nabi Allah, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui majelis ini memberikan nikmat yang paling besar, yaitu berupa hidayah, yang Allah abadikan di dalam ayat Al-Quran. Tanda seseorang itu diberi hidayah oleh Allah, yasrah sadrahu lil Islam, ketika orang itu dadanya dilapangkan oleh Allah untuk menerima Islam. Itulah nikmat yang besar, nikmat yang agung yang diberikan pada seorang hamba manakala hamba itu hatinya dilapangkan oleh Allah menerima hidayah. Dan tidaklah hidayah yang diraih oleh seorang hamba di dalam hati-hati mereka melainkan melalui majelis yang mubarakah, melalui majelis ilmu, majelis dzikra, majelis peringatan, yang sebagaimana majelis ini diterangkan oleh sebagian ulama merupakan majelisnya para anbiya, merupakan warisannya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi pada zaman sebagaimana kita hidup, di mana bersamaan dengan semakin banyaknya manusia hati-hati mereka jauh dari hidayah, memahamkan kepada kita majelis untuk meraih hidayah pun semakin dijauhi oleh manusia. Dan itu menunjukkan manakala kita ditolong oleh Allah,
dimudahkan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menghidupkan majelis seperti ini kembali dalam perjalanan hidup kita, melebihi daripada seluruh urusan hidup kita, maka itulah tanda kita termasuk orang-orang yang meraih kasih sayang Allah, rahmat yang khusus. Nikmat yang sebagaimana dikumpulkan oleh para ulama kita, yaitu nikmat muqayyadah, nikmat yang diberikan oleh Allah secara tertentu, tidak diberikan oleh Allah secara umum. Sebagaimana para ulama menerangkan, yaitu nikmatul Islam. Dan tidak akan mungkin nikmat Islam ini sampai kepada seseorang tanpa adanya penyampaian ilmu tentang Islam, tanpa adanya peringatan tentang Islam. Kemudian nikmat yang kedua adalah nikmat di atas sunnah. Di zaman banyak terjadinya fitnah setelah meninggalnya Rasulullah SAW, maka Islam yang hak menjadi sulit diraih oleh manusia. Sampai Rasulullah SAW memberikan tamsil, memberikan perumpamaan, memberikan contoh sebagaimana pada hadis Hudzaifah bin Yaman, ketika pada akhirnya Hudzaifah bertanya, "Ya Rasulullah, illam takun fihi imam wala jamaah." Kalau pada masa-masa fitnah yang saya dapati itu saya tidak menemukan seorang pemimpin yang memimpin kami dan kami tidak menemukan jamaah yang di atas kebenaran, maka bagaimana kami? Hudzaifah ketika bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah memberikan jawaban, "Fa'tazil tilkal firaq walau anta adda asla sajarah." Kalau kamu hidup di zaman di mana sudah tidak lagi menemukan kebenaran dan sulit, maka tinggalkan kelompok-kelompok yang mereka telah menyimpang dari Islam. Fa'tazil tilkal firaq. Tinggalkan kelompok-kelompok yang mereka sudah banyak bertentangan dengan ajaran Islam itu. Kemudian bagaimana? Rasulullah SAW memberikan gambaran, walau anta adda asla sajaratin, sekalipun kamu hanya bisa hidup dengan menggigit akar pohon, wa anta ala dalika, dan kamu tetap di atas Islam. Kalimat ini sebagian ulama menerangkan merupakan tamsil, merupakan contoh masa-masa sulitnya menemukan Islam yang hak. Diumpamakan oleh Nabi, orang bisa meraih menemukan Islam yang hak itu seperti orang bagaimana tadi? Menggigit akar pohon. Maknanya seperti yang diterangkan oleh Syekh Salim bin Al-Hilali dalam kitab Limada Ikhtartul Manhaj Salaf, di mana Islam itu sudah diumpamakan oleh Allah di dalam Al-Quran seperti apa? Ini mohon anak-anak jangan ribut. Ya, anak-anak jangan ribut kalau ada ngaji. Duduk. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan di dalam hadis ini, seorang pada zaman itu akan bisa menemukan Islam dengan cara apa? Menggigit akar pohon. Maknanya seperti yang diumpamakan oleh Allah di dalam Al-Quran, Islam itu diumpamakan oleh Allah seperti apa? Kasajaratin tayyibah, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu bagaimana? Asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukullaha kullakhinin bi'idni rabbihim. Pohon yang baik itu mempunyai akar yang kuat di mana? Di tanah. Kemudian mempunyai apa? Mempunyai dahan, cabang yang naik dari tanah naik. Kemudian apa? Tu'ti ukullaha kullakhinin. Pohon yang baik itu setiap saat kita akan melihat dia apa? Berbuah. Ada daunnya, kemudian terjadi pembuahan. Itulah perumpamaan Islam. Diumpamakan seperti pohon yang bagus. Pada zaman-zaman sulitnya Islam,
yang bisa dilihat orang Islam itu tinggal akar yang ada di dalam tanah. Jadi orang untuk menikmati Islam dari buahnya, daunnya, cabangnya sudah sulit. Itu pada masa-masa sulitnya Islam. Orang untuk mendapatkan hidayah Islam itu sangat sulit. Maka Nabi mengingatkan pada masa seperti itu, orang yang memegangi sunnah itu sampai seperti itu. Sulit. Maka nikmat yang kedua adalah nikmat sunnah. Dan pada zaman terjadinya fitnah, orang untuk meraih nikmat sunnah itu juga sulit. Sulit, tidak mudah. Ketika mencari sunnah juga tidak mudah. Ketika mengamalkan sunnah juga tidak mudah. Ketika menyebarkan sunnah juga tidak mudah. Itu nikmat sunnah tidak akan mungkin diraih oleh seseorang kalau dia tidak memiliki ilmu tentang sunnah. Kemudian nikmat yang ketiga, nikmat yang khusus, yaitu nikmatus sabat alal Islam wa sunnah. Nikmat hidayah berupa kita diteguhkan oleh Allah istiqamah sampai kita meninggal dunia di atas apa? Di atas Islam dan di atas sunnah. Itu lebih sulit lagi. Lebih-lebih lagi sebagaimana kita mendapati pada zaman fitnah yang diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan istiqomahnya orang di dalam hidayah itu umurnya sangat pendek. Umurnya sangat singkat. Nabi menggambarkan seseorang itu merawat hidayahnya, digambarkan oleh Nabi sekitar 12 jam. Sekitar 12 jam. Sebagaimana di dalam hadis Nabi menyatakan apa? Qad yusbihu mu'minan apa? Wa yumsi kafiran. Qad yusbihu mu'minan wa yumsi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Pagi hari orang beriman, sore hari bagaimana? Kufur. Untuk istiqamah itu tidak mudah. Perjalanan iman itu dengan besarnya fitnah seperti itu. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari orang beriman, sorenya sudah menjadi kufur. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya beriman, paginya sudah menjadi kufur. Dan Nabi memberikan gambaran apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Yaitu mereka menjual agamanya, menukar agamanya dengan apa? Dengan nilai dunia yang rendah. Itu istiqomah. Lebih sulit lagi orang mendapatkan nikmat istiqomah. Nikmat sabat di dalam hidayah. Dan pada zaman seperti ini, kalau orang yang tidak memiliki ilmu yang nafi', maka orang yang tidak meraih nikmat ilmu yang hak, maka sangat kecil kemungkinan dia akan ditolong oleh Allah bisa istiqomah. Sangat kecil. Seperti yang ada di dalam hadis Hudzaifah, di mana diterangkan fitnah itu tidak akan membahayakan orang-orang yang beriman selama mereka hatinya adalah hati yang putih. Hati yang bisa mengingkari fitnah. Hati yang bisa mengingkari fitnah adalah hati yang memiliki ilmu yang nafi'. Memiliki ilmu yang bukan cuma hanya ilmu mujmal. Ilmu apa? Ilmu mujmal. Iman yang global. Iman yang seberat biji sawi. Iman yang penting kita dinilai orang beriman. Itu tidak akan mungkin kokoh menghadapi fitnah di akhir zaman. Tidak akan mungkin kokoh. Makanya lihat ketika terjadi fitnah-fitnah, orang-orang yang beriman banyak yang rontok imannya. Di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, ketika terjadi fitnah di dalam masalah akidah, banyak orang yang kemudian apa? Mereka jatuh. Siapa yang istiqomah teguh? Imam Ahmad bin Hanbal. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk kita bisa meraih
nikmat yang mulia berupa hidayah di dalam hati kita, dari nikmat Islam, dari nikmat sunnah, dari nikmat istiqamah di atas sunnah, pada zaman-zaman seperti sekarang ini, kita tidak bisa berbekal hanya seadanya. Kita tidak bisa berbekal hanya seadanya. Tidak bisa. Kalau orang tidak menguatkan bekalnya dengan kokoh, tidak akan bisa. Maka mestinya dengan kita kembali bermajlis dalam kesempatan yang mubarakah ini, kita berharap ini merupakan wasilah bagi kita kembali untuk mengingatkan kelalaian kita, menilai kembali perjalanan kita di dalam memegang teguh nikmat hidayah. Karena semua kita insya Allah sudah memahami nikmat itu diberikan oleh Allah dan bisa istiqomah apabila bagaimana? Nikmat itu diberikan oleh Allah dan bisa istiqomah kita diteguhkan oleh Allah apabila sikap kita bagaimana? Mensyukuri nikmat, kan begitu? Tapi kalau kita membiarkan nikmat, kita terlantarkan nikmat, kita sia-siakan nikmat, sudah jelas semuanya kita sudah tahu. Dan itu bukan dalil yang cukup hanya kita apalkan ketika kita mendengar orang-orang mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Itu bukan cuma sekedar ucapan. Ayat ini selalu berjalan di dalam kehidupan kita. Orang yang memahami perjalanan hidupnya, mencermati perjalanan hidupnya, memahami nikmat-nikmat yang Allah berikan pada dia, hilangnya nikmat, datangnya nikmat, diangkatnya nikmat, maka dia akan memahami bagaimana sebenarnya perjalanan nikmat ini akan kita rasakan. Dan ini bukan perkara yang kita anggap sebagai satu cerita bahan untuk kita berdakwah, enggak. Kehidupan kita itu seperti ini. Kehidupan yang kita rasakan itu adalah seperti ini. Kalau orang mau sadar, mau mengoreksi dirinya, setiap saat dia nilai nikmat-nikmat yang Allah berikan pada dia, khususnya nikmat hidayah, maka dia akan merasakan. Maka pantaslah kita mengambil nasihat apa yang difirmankan oleh Allah, "Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirin." Tidaklah orang itu merasa aman dari rencananya Allah kecuali siapa? Kecuali kaum yang rugi. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini insyaallah kita akan mengambil faedah dari sebuah tulisan yang ringkas tentang masalah bagaimana kita memelihara nikmat hidayah. Jalan bagaimana kita memelihara nikmat hidayah dan kita memahami musibah-musibah besar yang sebenarnya terjadi pada masalah nikmat hidayah. Kalau kita selama ini sudah beberapa kali, bahkan mungkin ada yang merasakan, mendengar banyak terjadi musibah di negeri kita. Ya, banyak terjadi musibah di negeri kita. Orang merasakan satu kengerian ketika dia merasakan ada musibah gunung meletus, ada musibah banjir, ada musibah ini, musibah mungkin yang tadi saya baru saja diceritakan, orang punya padi, padinya habis dimakan wereng, sore hari sudah siap panen, paginya sudah habis, kemudian orangnya sudah hampir putus harapan di dalam hidup, putus harapan. Lihat bagaimana orang-orang ini mensikapi musibah-musibah seperti ini. Bagaimana rasanya kalau orang itu tertimpa musibah? Maka muncullah sikap di dalam hatinya bagaimana dia menyadari nikmat yang besar, kemudian bagaimana dia berusaha mengantisipasi supaya musibah itu tidak menimpa pada dia. Dan orang merasakan betapa ngerinya musibah yang ada. Coba kalau antum datang ke sana, ke puncak Gunung Merapi, ya. Beberapa waktu yang lalu saya mencoba datang ke sana sampai di kilo 4. Kalau orang melihat kenyataan seperti itu, untuk berpikir jauh-jauh itu sudah tidak mau. Kampung, tanah, desa itu sudah seperti kampung hantu. Sudah
hancur, porak-poranda tidak karu-karuan. Orang melihat seperti itu, sudah hidup itu sepertinya sudah kayak nggak punya harapan. Padahal musibah-musibah seperti ini dirasakan oleh seseorang, ini musibah yang belum besar, musibah yang kecil. Tidak ada musibah yang paling besar, yang paling menjadikan sumber dari segala musibah kecuali musibah di dalam masalah apa? Masalah din, masalah agama. Musibah di dalam masalah yang menimpa hidayah kita. Itu musibah yang pantas kita itu lebih merasakan ngerinya musibah ini. Karena kalau musibah ini sudah terjadi, musibah yang lain itu akan terkena menimpa orang-orang yang seperti ini. Musibah-musibah fisik itu menimpa bagi orang-orang yang diawali terkena musibah di dalam masalah agama. Tidak ada satupun musibah yang Allah ditimpakan bencana adab-adab pada seseorang kecuali illa wa ahluha dzalimun. Kan begitu. Kecuali penduduk negeri itu adalah orang-orang yang apa? Zalim. Berarti sudah terkena musibah duluan. Musibah apa? Musibah apa? Musibah rusak agamanya. Itu musibah yang orang itu harus merasakan ngeri. Makanya lihat ketika para sahabat terkena musibah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka seperti kehilangan segala-galanya di dalam hidup. Kalau dipikir apa hubungannya dengan kekayaan yang mereka rasakan? Kan tidak kan? Hubungannya dengan nasib mereka secara zahir, secara nyata. Kalau Nabi meninggal terus kemudian mereka jadi melarat, jadi ini. Terjadi enggak itu? Enggak. Tapi lihat bagaimana para sahabat. Mereka seperti orang-orang yang sudah mati jalan hidupnya. Kenapa? Karena terkena musibah yang terkait dengan masalah apa? Masalah agamanya. Ini yang sebenarnya seseorang itu harus setiap saat sedih. Setiap saat prihatin. Manakala ada musibah-musibah menimpa dia di dalam urusan agamanya. Dan tidak ada musibah di dalam agama yang paling besar kecuali apa? Musibah hancurnya perjalanan agama, terlantarnya urusan agama, tersia-sianya urusan agama. Apa bentuknya? Terlantarnya masalah thalabul ilmi. Itu musibah dalam agama. Awal dari seluruh musibah agama adalah diawali dengan musibah apa? Rusaknya jalan ilmu, terlantarnya ilmu, tersia-sianya ilmu, terabekannya ilmu, tidak terurusnya ilmu. Itulah sumber daripada malapetaka terjadinya musibah agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengisyaratkan banyak di dalam hadis beliau. Di antaranya, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan dalam hadis yang jelas, min asrati sa'ah apa? Ayyur fa'al ilmu. Di antara tanda kiamat, tanda terjadinya kerusakan adalah apa? Ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu diangkat oleh Allah. Lebih terperinci Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan mengingatkan bagaimana bentuk rincian musibah, bencana rusaknya ilmu yang diangkat oleh Allah ini. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an, walakinna Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmunya dengan ilmu itu langsung hilang. Tetapi diangkatnya ilmu Allah adalah dengan diangkatnya para ahli ilmu. Dijauhkannya umat dari orang-orang yang mewarisi ilmu Nabi. Umat itu diangkat oleh Allah, tidak ada orang ahli ilmu. Ya. Yaqbidul ilma biqabdil ulama, dengan diangkatnya orang-orang alim. Dan itulah sumber malapetaka agama yang ada pada sebuah kaum. Ketika di kaum itu tidak ada orang alim, tidak ada ilmu yang nafi' yang disebarkan padanya. Biqabdil ulama. Hatta idza lam yabqa aliman, ketika di atas tempat itu tidak ada lagi orang berilmu yang senantiasa menyebarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala,
Maka bagaimana? Ittakhadhan nas ru'asan juhal. Itu awal proses terjadinya bencana. Bencana awal yang menimpa pada umat ini adalah apa? Ittakhadhan nas ru'asan juhal. Manusia kemudian apa? Mengambil para tokoh-tokoh yang bodoh. Kemudian bagaimana prosesnya? Fasu'ilu, manusia kemudian bertanya tentang urusan hidupnya, tentang urusan agamanya pada mereka. Kemudian apa? Fa'aftau bi ghairi ilmi. Maka kemudian orang-orang ini memberikan fatwa, memberikan penyampaian kepada masyarakat, kepada umat dengan apa? Bi ghairi ilmi. Apa yang terjadi berikutnya? Dallu wa adallu. Maka mereka sesat dan mereka menyesatkan orang. Kalau sudah kaum hidupnya bergelimang dengan kesesatan, apa yang terjadi? Kerusakan, kedoliman. Coba perhatikan Bani Israel. Dulu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan melimpahnya ilmu pada mereka. Ya kan begitu? Buktinya apa? Allah melimpahkan ilmu pada mereka, diangkat para nabi-nabi mayoritas dari siapa? Dari mereka. Kemudian tatkala mereka sudah memerangi para ahli ilmu, tatkala mereka sudah menyia-nyiakan ahli ilmu, menelantarkan, bahkan mereka merubah ilmu itu sendiri. Ilmu itu kemudian dia rubah. Dia menjadi berkhianat pada ilmunya para nabi, mengkhianati ilmunya para rasul. Seperti yang diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat Al-Quran apa? Fabima naqdihim mitsaqahum. Disebabkan mereka telah merusak perjanjian mereka. Ketika orang Bani Israel sudah merusak perjanjian mereka, kemudian apa? La'annahum. Kami laknat mereka. Allah melaknat mereka kan? La'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Kami jadikan hati mereka keras. Kemudian yuharrifunal kalima amma wadihi. Mereka merubah-rubah perkataan Allah dari tempatnya. Rusak. Maka ketika Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kata Nabi Isa? Wa ja'alani apa? Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan Allah menjadikan aku adalah orang yang mubarak, orang yang diberkahi. Ainama kuntu, di mana saja aku berada. Apa maknanya mubarak? Para ulama menerangkan kenapa Nabi Isa adalah orang yang diberkahi di mana dia berada, yaitu muallimunan nasa al khaira. Karena Nabi Isa di mana saja berada dia mengajarkan ilmu yang baik kepada manusia. Dibarokainya Nabi Isa alaihissalam karena menyampaikan ilmu. Ya khana fillah wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan yang mubarakah ini, insyaallah mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah, dimudahkan oleh Allah dengan hati kita yang berusaha untuk ikhlas di dalam agama Allah ini. Kita ingin mengambil nasihat, dan ini bukan hanya antum. Saya sendiri ketika melihat isi dari risalah yang ringkas ini merasakan bahwasanya musibah ini sangat banyak menimpa kehidupan kita. Musibah di dalam masalah ilmu ini sungguh sangat banyak menimpa pada kita. Dan kita banyak tidak tahu. Kita banyak tidak terasa, sehingga terjadi banyak musibah-musibah di dalam urusan agama yang lain. Kita pun sepertinya tidak tahu kenapa terjadi begini, kenapa terjadi begini, kenapa terjadi begini, dan seterusnya. Itu sebenarnya persoalannya adalah, intinya selama ini kita sudah mensikapi ilmunya Allah ini dengan sikap menelantarkan, sikap menyia-nyiakan, sikap yang sebenarnya orang-orang seperti kita ini sebenarnya memang belum patut untuk ditolong oleh Allah, diberikan kebaikan oleh Allah. Kenapa? Karena sebenarnya sikap kita adalah masih sangat jauh dari sikap orang-orang yang pantas ditolong oleh Allah karena memuliakan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau teliti nanti insyaallah dari kitab ini, sungguh sebenarnya kita ini
harus merasa sedih yang mendalam. Karena sebenarnya ada musibah yang hari-hari menimpa pada kita. Menimpa pada keluarga kita, menimpa pada istri kita, menimpa pada lingkungan kita. Yang kemudian musibah-musibah inilah yang menjadi sebab sekian banyak musibah yang zahir dan yang batin menimpa kita. Yaitu masalah kita adalah orang yang sebenarnya sudah menelantarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Menyia-nyiakan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan dari faedah kitab yang ringkas tentang Al-Qusur fi Talabil Ilmi Asbabuhu wa Ilajuhu, sikap pengabaian menelantarkan di dalam jalan ilmu yang terjadi, musibah tentang terlantarnya jalan ilmu, kemudian kita memahami asbabuhu. Apa sebabnya? Apa yang menyebabkan musibah terlantarnya ilmu yang nafi' yang diamanahkan oleh Allah kepada kita? Kita mengambil sikap menelantarkan ilmu, apa yang menyebabkan? Sehingga dari sini nanti kita bisa tahu bagaimana kita memperbaiki. Apa penyebabnya musibah ini terjadi? Kemudian wa ilajuhu, dan bagaimana cara kita memperbaiki. Kita berharap nasihat ini bukan cuma sekedar nasihat. Kita berharap mudah-mudahan nasihat ini benar-benar menjadi nasihat yang ikhlas kita terima, menjadi nasihat yang mudah-mudahan kita memang menginginkan nasihat, sehingga nantinya insyaallah setelah kita selesai ngaji kita ada harapan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memperbaiki keadaan kita. Tulisan ini disampaikan oleh salah seorang ahli ilmu pada zaman ini, yaitu Syekh Abu Anas Ashraf bin Yusuf bin Hasan, dan biografi beliau atau sedikit ringkasan beliau saya cantumkan di bagian belakang di halaman 48. Kalau ingin mengetahui, di situ ada sedikit tentang penulis ini, yaitu beliau adalah Abu Anas Ashraf bin Yusuf bin Hasan dari bangsa Mesir, dan beliau dulu adalah bekerja di Darul Hijrah di Qismul Lughah, dan beliau termasuk diterangkan adalah seorang penuntut ilmu yang bagus, penuntut ilmu yang jayyid, dan memiliki himmah yang tinggi, memiliki cita-cita yang tinggi, dan memiliki adab yang yang bagus. Penuntut ilmu yang cita-citanya tinggi dan adabnya sangat bagus, dan memiliki kecemburuan yang besar terhadap ilmu. Tolong anak-anak ini, yang punya anak-anak agak dikasih tahu supaya duduk aja ya. Ini jadi majelisnya jadi kacau nanti. Ya. Kemudian beliau termasuk salah seorang ahli ilmu yang mempunyai kepentingan secara khusus terhadap kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau menuntut ilmu di beberapa tahun yang lama, yang panjang, dan beliau kemudian terakhir banyak menekuni rekaman-rekaman dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Banyak menekuni rekaman-rekaman Syekh Shalih Al-Utsaimin, bahkan beliau kemudian terlibat banyak terhadap karya-karyanya Syekh Utsaimin. Bahkan beliau banyak sampai menghafal semua penyampaian-penyampaian beliau Syekh Utsaimin. Ini sebagian ringkasan yang disampaikan di sini, dan antum bisa cek di dalam internet, juga bisa antum lihat tentang penulis. Dan insya Allah dari sini mudah-mudahan nasihat yang beliau sampaikan akan memberikan faedah yang besar kepada kita semuanya. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala,
dengan khutbatul hajjah yang sebagaimana kita dengar. Maka di awal nasihat ini beliau berkata, "Fahada ikhwani fillahi kalimatun li salafina salihi kuntu qad jama'tuha mundu fatratin min masadira idatin ra'aitu fiha ilajan lida'in udalin intashara baina abna'il ummatil islamiyati intisharan wasi'an fa'aradaha al-mahalika innahu da'u tarki ta'allumi ilmi syar'i." Di awal beliau langsung memberikan kalimat yang singkat kepada kita kaitannya dengan nasihat ini. Kata beliau, "Wahai saudaraku di jalan Allah, ini merupakan beberapa perkataan dari para salaf kita, para ulama salaf kita, yang aku kumpulkan sejak beberapa waktu dari beberapa sumber-sumber yang banyak dari perkataan para salaf, nasihat para salaf, yang aku melihat dari nasihat-nasihat para salaf ini dapat menjadi obat bagi penyakit yang sangat mengganas, penyakit yang sekarang ini sedang kuat menimpa umat. Daun udol, penyakit yang keras, penyakit yang sadid, yang jarang disadari oleh umat. Di mana penyakit ini telah tersebar luas di antara umat Islam dengan hampir merata penyakit ini. Musibah ini hampir terkena pada umat Islam merata. Dan saya sampaikan, kata beliau, akibat dari penyakit ini, maka umat ini terkena berbagai macam mahalik. Terkena berbagai macam musibah-musibah, kerusakan-kerusakan yang lain. Lebih-lebih lagi kerusakan yang terkait dengan masalah akhlak. Terkait dengan masalah mental, masalah kehidupan manusia. Ya, itu kita lihat sekarang kerusakan umat Islam. Kemaksiatan, kedoliman, kerusakan, kesirikan, kekacauan di mana-mana. Sebenarnya sumber daripada kerusakan ini adalah karena apa? Umat ini terkena penyakit yang sudah lama. Yaitu apa? Innahu da'u tarki ta'allumi ilmi syar'i. Sebenarnya penyakit ini bersumber dari apa? Penyakit yaitu meninggalkan mempelajari ilmu syar'i. Lihat pada zaman ini lebih-lebih lagi. Bahkan tempat-tempat di mana yang dulu menjadi sumber-sumber pengajaran ilmu syar'i pun sudah mulai keropos. Sudah mulai terjadi dekadensi, sudah mulai terjadi kemerosotan yang jauh. Apalagi di tempat-tempat yang bukan sumbernya ilmu syar'i. Sekarang saya contohkan aja. Saya contohkan aja ya. Di Indonesia ini pondok pesantren banyak nggak? Banyak sekali kan? Banyak sekali pondok pesantren. Dulu, waktu saya masih anak-anak, masih muda, masih mondok pernah belajar. Yang namanya orang alim itu tekun ngajar murid. Siang malam dia mengajarkan murid. Walaupun hidup mereka itu hanya hidup dengan menanam padi di samping rumahnya. Terus siang malam dia belajar ngajarin muridnya. Hidupnya sederhana, tekun ngajar murid. Sekarang bagaimana? Sekarang justru kiai-kiai pondok-pondok itu sudah jarang ngajar murid. Sebentar-sebentar datang di markas kantor partai. Sebentar lagi mendaftar dari calon anggota partai, calon DPR. Jarang ngajar murid itu sudah jarang. Coba ini di tempat pengajaran Islam. Saya cerita seperti ini bukan saya mengada-ada. Saya nggak ceritakan orang lain. Saya punya teman itu. Teman satu halakoh dulu di pondok. Satu angkatan jadi mantunya kiai saya. Jadi mantunya kiai. Saya nggak jadi mantunya kiai. Nggak mau saya. Berat jadi mantunya kiai. Itu jadi mantunya kiai saya. Tapi saya masih sering ketemu, berkunjung ke pondok tempat saya. Dan dia sekarang yang gantikan kiainya pondok tempat saya mondok. Itu teman saya. Itu teman saya mondok. Itu dia cerita sama saya. Kita dulu masih sekolah sanawi. Sanawi tahu sanawi?
SMP kalau sekarang. MTS. Itu kita belajar Alfiyah Ibnu Aqil. Coba. Alfiyah Ibnu Aqil. Itu kita belajar itu dengan rasa senang dan kita bisa menerima dan kita nyaman, kita tidak bingung. Kita merasakan nikmat. Padahal Sarah Alfiyah Ibnu Aqil itu kitab nahwu yang berada pada puncaknya kitab. Kalau di Madinah itu halaqahnya para ulama. Halaqahnya para ulama. Saya belajar jurumiyah itu kelas 4 MI. Itu belajar jurumiyah. Nahwul Wadih itu kelas 5, kelas 6. Nahwul Wadih. Umriti itu kelas 5 kalau nggak salah. Itu sanawiyah itu sudah alfiyah. Itu teman saya yang jadi kiai sekarang mengeluh sama saya. Sekarang ini anak sanawi kelas 1 sampai kelas 3 diajar jurumiyah saja tidak mudeng. Subhanallah waliyadillah. Mengeluh. Gimana caranya? Mereka itu tidak berselera. Jadi diajar itu pikirannya kemana-mana. Coba, ini tempat-tempat pengajaran Islam. Orang sudah tidak tertarik dengan ilmu. Ilmu itu sudah ditinggalkan. Kalau tidak gurunya yang meninggalkan, muridnya yang meninggalkan. Ini fitnah. Intasyara. Coba lihat sekarang. Dulu madrasah diniyah itu banyak melahirkan orang-orang berilmu. Sekarang mana ada madrasah diniyah? Sekarang sekolahan itu dirangkep. Belajar ilmu umum, ilmu agama jadi satu. Namanya sekolah SDIT atau apa itu. Ya kan begitu? Dirangkep. Dari pagi sampai sore itu dirangkep semuanya jadi satu. Ilmu umumnya juga nggak mudeng, agamanya juga jebol. Keropos semua, keropos. Kemarin baru saja saya cerita ngobrol sama salah satu ustadz di Mahat Tengaran. Dia mengeluh, anak-anak yang belajar sekarang di pondok itu tidak sama dengan dulu. Sekarang itu mereka belajar itu sampai di sininya saja. Kalau sudah selesai belajar, dia ingin bebas. Ingin tidak mengamalkan agamanya. Tidak ada rasa takutnya pada Allah, rasa cintanya nggak ada. Coba. Ilmu din ini sudah mulai terlantar, sudah banyak. Penyakit yang menimpa umat itu sudah ini. Makanya lihat terjadi penyakit-penyakit yang banyak. Apalagi yang, ya mohon maaf ini secara dohir cuma kajian-kajian. Kalau tidak ada panen, tidak ada apa-apa baru ngaji. Nanti setahun sekali pas longgar baru ngaji. Apalagi yang cuma seperti ini. Ini khonafidin. Penyakit ini itu sudah menimpa hampir seluruh umat. Tapi sayangnya musibah ini banyak terjadi, orangnya tersenyum. Kenapa nggak belajar gimana? Ustaz, senyum aja Ustaz. Nggak sedih, nggak. Subhanallah waliyadzubillah. Ini sedih. Saya masih ingat dulu kalau saya itu ketinggalan ngaji, habis asar itu ketinggalan numpuk Al-Quran itu loh. Numpuk Al-Quran di tempatnya Pak Modin. Kalau guru ngaji saya dulu Pak Modin. Itu nangis itu dari maghrib sampai isya nggak berhenti. Sekarang ini ketinggalan ya, alhamdulillah ini nggak setoran, nggak apalan ya. Musibah ilmu itu sudah terjadi banyak di mana. Kalau kemudian dapat ilmu, banyak ilmu itu menjadi fitnah, nggak barokah. Nggak jadi barokah. Ilmunya menjadi fitnah, menjadi ini. Ini ikhwanah fillah. Ini yang dinasihatkan oleh beliau. Dan beliau ketika menyampaikan masalah ini, beliau menyampaikan masalah ini memang masalah yang merupakan berita kenabian. Memang sudah diberitakan oleh Nabi. Secara wakil Nabi sudah memberitahu sebelumnya, sebagaimana kata beliau, walaqad akhbara Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna dzalika sayaqa'u. Dan Nabi jauh-jauh hari sudah menghabarkan ilmu ini kembali ditinggalkan oleh manusia itu akan terjadi. Wa annahu min asratis sa'ah, dan ini merupakan tanda apa? Tanda kiamat. Manusia sudah enggak tertarik dengan ilmu. Ilmu sudah ditinggalkan jauh-jauh. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Inna min asratis sa'ati ayyurfa'al ilmu wa yadhhurul jahlu." Sesungguhnya merupakan di antara tanda terjadinya kiamat. Tanda terjadinya kiamat adalah apa?
ayyurfa'al ilmu. Ilmu diangkat oleh Allah, wa yadhurul jahlu, dan kebodohan merajalela di mana-mana. Bodoh terhadap agama Allah itu adalah perkara yang biasa. Biasa. Ya. Apa hubungannya sekarang? Apa hubungannya terjadinya kiamat dengan diangkatnya ilmu dan kebodohan merajalela di mana-mana? Apa hubungannya? Kalau ilmu din sudah diangkat, kebodohan terhadap tuntunan agama Allah Azza wa Jalla sudah menimpa banyak manusia, apa yang terjadi pada manusia? Apa yang terjadi pada manusia? Manusianya saleh atau manusianya fasad? Manusianya rusak. Dan Nabi menyatakan dalam hadis, la taqumus sa'atu illa fi syara'ir minan nas. Tidak terjadi hari kiamat kecuali pada syara'ir minan nas. Kecuali pada banyaknya manusia yang sudah rusak, sudah jahat. Manusianya sudah jahat semuanya, sudah rusak. Sudah rusak, sudah jahat semua. Kiamat itu terjadi di tengah-tengah manusia yang sudah rusak kehidupan mereka. Dan manusia itu rusak berarti diawali dengan apa? Rusaknya hidayah. Terangkatnya ilmu, manusia tidak paham lagi. Sebagaimana dalam hadis bahkan diterangkan, puncak kerusakannya menyebut nama Allah saja tidak ada. Ya kan? Menyebut nama Allah saja sudah ada. Tidak ada terjadi kiamat kecuali tidak ada lagi nama Allah disebut, itu sudah tidak ada. Ini penyakit yang sebenarnya menimpa umat. Maka beliau kembali mengatakan, ikhwani fillah, laqad batatil ulumu syar'iyyatu tashku ila rabbiha min qillati talabiha. Bahkan beliau sampai menggambarkan pada hari ini, sungguh ilmunya Allah ini setiap saat mengadu kepada Allah, mengeluh. Ilmunya Allah ini setiap saat mengadu, mengeluh kepada Allah. Kenapa dia mengeluh? Karena tidak banyak orang tertarik. Ya. Min qillati talibiha. Karena yang mencari ilmu itu sangat sedikit. Yang sedikit saja sudah bosenan. Jadi banyak orang tertarik, tidak tertarik. Kalau padinya mau dimakan orang ribut. Tapi dia tidak memahami ilmu Allah itu tidak tertarik. Hampir-hampir ilmu Allah setiap saat itu menangis, mengadu kepada Allah karena tidak ada orang yang mau mencari dia. Tidak ada orang yang mencarinya. Min insirafi amatin nas anha wa an ta'allumiha. Karena banyaknya manusia berpaling dari ilmu itu dan meninggalkan mencari ilmu tersebut. Wa ka'anna Allah subhanahu wa ta'ala qad naha an talabiyah. Dan sepertinya hari-hari sebagaimana sekarang kita hidup, sepertinya Allah itu sudah menghalangi manusia untuk tidak bisa mencari ilmu. Dan itulah satu musibah. Coba bayangkan aja sekarang antum pahami. Orang berilmu ada, yang mencari ilmu bagaimana? Yang mencari ilmu pergi. Dan dohirnya, kalau ilmu itu mau dimudahkan oleh Allah, orang berilmunya ada di situ, ya kan gitu. Ikhlas mengajarkan, yang menuntut ilmu juga bersegera. Itu dohir ilmu itu akan dipelihara oleh Allah. Tapi kalau ilmu itu sudah sepertinya mau dijauhkan oleh Allah dari umat, ya ada saja sebabnya. Kadangkala yang menuntut ilmu semangat. Wah, Ustaz, tempat saya mau tolong. Ustaz datang, ditinggal di rumah saya aja, kita adakan ngaji gini. Wah, kelihatannya semangat. Ustaznya datang, dia bosan. Ustaznya datang, sudah didatangkan di tempat itu, sudah tinggal, bahkan mau tinggal di situ, muridnya pada pergi. Malah ustaznya dijak bisnis. Ini gitu. Nanti kalau ustaznya mau ngajar begitu, kalau ustaznya tidak ada, kayaknya dia berselera. Tidak ada ustaznya, ya tetap tidak dapat ilmu. Itu menggambarkan mestinya kita merasa kok sepertinya ilmu Allah itu dihalangkan pada kita. Musibah. Sepertinya kita itu ingin mencari ilmu Allah tapi sulit. Tidak dimudahkan oleh Allah. Sepertinya zaman kita sekarang hidup ini, Allah seperti sudah menghalangi manusia dari mencari ilmu. Wala haula wala quwata illa billah. Ini musibah. Kalau sampai seperti ini musibah. Ya. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau memberikan nasihat kepada i'tabiru ikhwani fillah.
Wahai saudaraku di jalan Allah, i'tabir. Ambillah pelajaran kejadian ini. Hadhil kalimat sayhatu tahdiran wa indah. Kalimat yang saya sampaikan ini, kata beliau, merupakan peringatan yang keras, ucapan peringatan yang lantang yang mestinya kita sambut. Kita sadari kembali. Wa targhibun wa tarhib. Dan ini merupakan ucapan kabar gembira dan ancaman bagi kita. Di satu sisi kita ditunjukkan perkara yang menjadi kebaikan kita, di sisi yang lain kita ditunjukkan musibah yang menimpa kita. Targhibun fi tahsilil ilmin nafi'. Kalimat ini menjadi kembali kabar gembira bagi kita untuk bangkit kita menjadi orang yang kembali meraih ilmu yang nafi'. Wa tarhibun min tarki ta'allumi syar'i, dan menjadi ancaman, menjadi hal yang harus menjadikan ketakutan pada kita untuk kita menjadi orang yang meninggalkan mempelajari ilmu syar'i. Akhirnya nasihat ini mestinya menambah kekuatan kita untuk gigih di dalam thalabul ilmi, kemudian menjadi peringatan bagi kita untuk takut meninggalkan thalabul ilmi. Wallahi inni la ahzanu ashaddal khuzni indama ajitu aban li au akhan li au ibnan yajhalu absata al-umuri syar'iyati. Kata beliau, demi Allah, sungguh aku benar-benar merasakan kesedihan. Sungguh saya itu merasa sangat sedih dengan kesedihan yang luar biasa mendalam ketika saya mendapati bapak saya atau saudara saya atau anak saya, mereka itu menjadi orang-orang yang bodoh, tidak paham ilmu syar'i. Itu musibah. Wa innal khuzni la yazdadu. Itu musibah yang pertama. Musibah terlantarnya ilmu yang pertama ketika saya mendapati kehidupan ini orang-orang yang mereka tidak paham agama Allah Azza wa Jalla, dan mereka merasa biasa. Ini musibah pertama. Musibah yang kedua, wa innal khuzna la yazdadu indama ajidu aliman mufsidan mudillan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah banyak orang tidak paham agama dan mereka nyaman. Kemudian ditambah lagi musibah yang kedua. Apa? Saya merasakan kesedihan yang bertambah kembali tatkala saya mendapati ada orang-orang berilmu tetapi bukan menuntun umat, membimbing umat, tetapi malah apa? Ada orang berilmu tetapi malah mufsidan mudillah. Malah banyak menjadi sebab kerusakan pada umat, malah banyak menjadi sebab menyesatkan umat. Bukannya ada orang alim malah umat itu dapat hidayah, malah umat itu tersesat, malah umat itu terkena fitnah. Itu tambah fitnah lagi. Itu menunjukkan apa? Sepertinya ilmu Allah itu dihalangi sampai pada kita. Sudah kita tidak paham, bodoh, kita tidak mengerti, kita merasa nyaman. Ada orang alim yang mestinya memperingatkan kita malah menjadi sebab menambahi penyakit kita. Malah kita tambah sesat. Malah kita tambah terkena fitnah. Ini yang kedua. Yang diterangkan oleh beliau, yakhruju ilan nas. Mereka banyak keluar di hadapan manusia, wa yal'abu bi uqulihim wa bidinihim. Kemudian mereka mempermainkan agama Allah dengan akal mereka. Mereka mempermainkan agama Allah dengan akal mereka. Manusia tambah sembuh penyakitnya. Hah? Tambah sembuh apa tambah sakit? Tambah sakit. Tambah kacau. Yang dulunya masih ada husnudon kepada Quran Sunnah walaupun bodoh. Hah? Walaupun bodoh tidak paham Quran Sunnah itu masih husnudon. Ini ada orang alim malah suudon pada Quran dan Sunnah. Wah, Quran dan Sunnah itu tidak otentik. Quran dan Sunnah itu harus disesuaikan dengan zaman. Tambah kacau, tambah suudon, tambah jelek lagi kepada dulunya. Quran dan Sunnah itu bagus walaupun dia masih bodoh. Ini kedatangan orang berilmu malah tambah rusak. Ini tambah menyedihkan musibah ini. Tambah terhalangi lagi jalan ilmu. Wa ka'annahu yukhadibu an aman, naudzubillah. Kata beliau, sepertinya orang-orang yang berilmu yang seperti ini, dia mendakwai binatang ternak. Jadi seperti dia itu mendakwai binatang ternak, mau diapa-apakan terserah dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La unasan, sepertinya dia bukan mendakwai manusia. Fatajiduhu yaqulu fi ma asmatil umma ala takhrimi hadza halalun. Maka lihat mereka dalam perkara-perkara yang umat orang bodoh saja sudah tahu bahwa itu haram, dia katakan apa?
halal. Contohnya misalnya, riba itu kan, kalimat riba itu kan dari nenek moyang kita kan sudah tahu toh. Ya kan begitu kan? Yang namanya riba itu loh, mbok seawam-awamnya nenek moyang kita selalu bilang halal apa haram? Haram toh? Di zaman ini orang, oh enggak apa-apa itu. Itu yang riba itu yang begini, yang begitu tuh enggak riba. Itu orang bodoh bisa ngomong begitu. Apa yang orang awam itu sudah ijma bahwa itu haram, bukan lagi sampai ulama. Orang bodoh aja tahu itu haram. Sekarang itu bisa menjadi halal. Bisa menjadi halal. Wa yaqulu fima ajmatil ummatu ala khillihi hadha haram. Dan perkara-perkara yang umat itu dari dulu sudah tahu itu halal, bisa menjadi apa? Bisa dia katakan haram. Bisa dikatakan haram. Tambah gak karu-karuan. Ini perkara yang banyak terjadi pada umat. Tambah. Kemudian beliau menerangkan apa sebab malapetaka ini bertambah menjadi-jadi. Secara umum, beliau menerangkan dulu sebab umum kenapa malapetaka ini tambah menjadi-jadi. Wa sababu bila syakin huwa anna aktsaran nasi laisa indahum syai'un minal ilmi. Yadfa'una bihi qawlahu bal hum fi ghaflatin min hadza. Penyebab umum dari segala bencana terhalangnya Allah menghalangi ilmu ini sampai kepada manusia. Yang penyebabnya tadi ada dua keadaan. Secara umum, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama Allah Azza wa Jalla sama sekali. Tidak punya ilmu yang dia bisa menolak. Kalau ada orang ngomong tentang ini benar, ini tidak benar, dia ya nerima apa adanya. Tadi kita sudah ungkapkan. Coba, tadi sudah kita contohkan kan, orang dulu kalau ditanya tentang riba, dia sudah bisa menyatakan halal atau haram tadi? Haram. Tapi sekarang ditanya itu haram nggak? Oh itu halal. Kenapa bisa berubah? Dulunya dia bisa mengatakan haram, sekarang dia berubah menyatakan halal. Kenapa dia bisa berubah? Padahal dulu dia yakini haram, sekarang kedatangan orang yang katanya cendekia, malah jadi halal. Coba kenapa bisa berubah keyakinan itu? Karena orang-orang awam dulu kita apa? Tidak punya ilmu. Haramnya itu mana dalilnya, mana tuntunannya. Haramnya itu dari sini nggak punya ilmu. Dari warisan orang-orang tua dan fitrahnya masih baik kan begitu. Oh itu haram itu, bapak kita dulu bilang haram, jangan dekat-dekat kan begitu. Nggak punya ilmu. Begitu orang di belakang pinter memutar balikkan dalil, akhirnya jatuh nggak? Jatuh. Maka pada zaman fitnah ini orang punya din pas-pasan itu terancam. Iya, terancam. Keyakinannya yang dulu diyakini itu bisa rontok semua. Karena sekarang itu penjahatnya banyak. Jadi jangan, wah, saya punya iman seberat biji sawi kan nggak apa-apa, tidak abadi di neraka. Iya, kalau sampai mati imannya masih ada. Ya kan dalilnya kan orang sekarang gitu. Loh, saya kan punya iman seberat biji sawi kan nggak apa-apa, Allah tidak mengekalkan di neraka. Iya, kalau aman imanmu. Disyaratkan oleh Nabi, pagi beriman, sore kufur. Ya kan begitu? Sore beriman, pagi kufur. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunia. Kok bisa berdalil dengan iman mujmalnya, iman seberat biji sawinya dia merasa aman. Justru mestinya orang zaman mutakhirin seperti ini memperkuat benteng kan begitu. Wong fitnahnya tambah banyak, bid'ahnya tambah banyak, tukang membolak-balikkan dalil tambah banyak, ya mestinya belajar. Kalau sekiranya mereka thalabul ilmi, mereka belajar, maka insya Allah nggak akan mudah begitu. Nggak akan mudah. Ya seperti tadi yang saya contohkan. Ketika teman saya mengeluh, kok sekarang saya ajar agama itu kok nggak tertarik gitu. Mereka lebih, kalau diterangin tuh delongo, kayak ya sudah, paling-paling dia kerjakan itu sesuai dengan tes gitu loh, dapat nilai selesai. Tapi hatinya tuh nggak nyambung. Saya bilang begini, waktu itu saya jawab sama dia. Yang pertama, orang-orang kita dulu masih anak-anak itu fitrah kita masih kuat. Fitnah masih kecil. Dulu itu nggak ada komputer, nggak ada Facebook, nggak ada apa-apa. Naik mobil bus aja mabuk, nggak ada AC-nya, udah bolong-bolong. Iya.
Jadi fitnah dunia itu masih kecil, fitrah masih kuat, saya bilang. Jadi orang itu religiusnya masih tinggi. Saya dulu sekolah itu pakai sarung, pakai sendal. Kalau pakai celana, kiainya marah. Haram itu. Pakaiannya orang Belanda. Itu diharamkan, nggak boleh. Itu dulu begitu. Lah, dulu itu fitrah kita masih baik. Fitnah dunia masih kecil. Lah sekarang ini fitrah kita sudah banyak rusak. Dirusak oleh apa? Besarnya fitnah dunia, kesenangan dunia ada di depan mata kita. Orang ingin bersenang-senang sekarang ini di dunia luar biasa, semua ada di depan mata kita. Ya kita dulu susah mau senang-senang bagaimana? Mau cari makanan karya manusia yang direkayasa nggak ada. Ubi direbus sudah alhamdulillah. Iya sudah alhamdulillah. Saya pernah makan itu nasinya jagung, sayurnya klobet jagung, lauknya juga bergedel jagung. Itu pernah. Jadi makan itu tidak. Sekarang ada cake, ada tat, ada enak-enak, lezat-lezat. Orang itu tergila-gila dengan kesenangan dunia. Yang kedua kata bilang, ajaran agama yang kantum ajarkan pada mereka itu mandul. Mereka itu tidak merasakan indahnya iman. Nah kalau orang cuma suruh ngapalin akidah, wujud kidam bakok mukhalafah lil hawadis, orang mudeng apa-apa diapalin, pengaruhnya iman itu di mana? Nggak ada. Ya dia tidak punya kekuatan apa-apa. Jadi cuma makanya orang-orang yang seperti ini, yang mereka tidak punya ilmu yang hak tentang kebenaran, ketika datang fitnah rontok. Sampai Pak Kiainya aja bisa rontok. Begitu ditawari jadi anggota DPR, oh iya Kiai kayaknya lebih prospek memperjuangkan umat daripada mulang kedengkruan muridnya nakal-nakal. Oh mending ini prospek nanti merubah negara, langsung diterapkan hukum Islam, berubah negara ini. Kiainya aja bisa terfitnah, apalagi orang awamnya. Ini ikhwan fillah rahimani. Sebabnya persoalan pokoknya karena umat itu tidak belajar, tidak dididik memahami ilmu. Ya. Beda dengan dulu pada zaman Rasulullah. Orang awamnya saja berilmu. Orang awam. Orang yang paling rendah martabatnya itu punya ilmu yang orang sekarang banyak tidak mudeng. Itu orang awam. Berilmu. Contohnya siapa? Budak wanita. Sudah budak wanita. Itu awam kelas berat. Awam kelas berat toh. Budak itu kan orang ngajam. Umumnya kan orang ngajam kan? Bukan orang Arab. Berarti aslinya tidak paham bahasa Arab. Ya kan begitu. Sama seperti antum orang ngajam gitu toh. Tapi antum nggak budak. Budak itu nggak pernah belajar. Diperintah sama tuannya terus belajar. Budak itu nggak pernah belajar. Diperintah sama tuannya, dipekerjakan terus siang malam, dan dia orang awam. Sudah begitu perempuan lagi. Ini mohon maaf, bukan jelek-jelekin perempuan. Ya, perempuan yang kata Nabi akalnya separuh, ya kan begitu? Kan begitu. Ya. Sudah begitu ditanya oleh Rasulullah, "Aina Allah?" Bagaimana jawabnya? Apa maknanya fis sama? Coba saya tanya. Apa maknanya fis sama? Alas sama. Ya kan begitu. Loh kok budak ini bisa paham? Kok dia tidak menjawab alas sama? Kok jawabannya fis sama? Apa enggak dipahami berarti Allah di dalam langit? Kan begitu. Berarti budak ini kan berarti paham kan? Dia menjawab Allah fis sama itu maknanya apa? Alas sama. Loh ini budak. Mudeng bahasa Arab. Budak yang enggak belajar, antum yang belajar enggak mudeng-mudeng malah lari. Ini budak. Orang awam yang paling awam di zaman itu berilmu. Makanya tidak mudah digoncangkan iman mereka, enggak mudah. Karena orang awamnya saja berilmu. Sekarang penuntut ilmunya zuhud dari ilmu, apalagi orang awamnya. Ya, jadi fitnah. Inilah yang beliau katakan, karena kebanyakan manusia mereka tidak memiliki ilmu yang bisa menolak kebatilan. Setiap ada fitnah, ya mandok-mandok tidak bisa mengingkari. Makanya Nabi mengatakan apa? Wa ayyu qalbin ankarat nukitat fihi nuqtatun bayda. Hati orang yang dia putih, manakala datang fitnah dia mengingkari. Kenapa? Karena hati ini memiliki ilmu. Tapi kalau hati yang tidak punya ilmu, ya, maka usribat, dia meminum fitnah. Begitu ada omongan, ambil. Omongan, ambil. Ini ambil. Ini ambil. Akan jadi orang bingung.
Dulunya masih tekun ibadah jadi nggak ibadah. Dulunya kelihatan khusuk-khusuknya jadi hilang. Karena banyaknya fitnah dan dia tidak punya ilmu. Ya. Maka beliau mengatakan, wallahi laula man tashara minal jahli bainan nas lamastata'u ahadun min haula'il mufsidina ayyabutsu sumumahum baina afradil ummah. Kata beliau, demi Allah, kalaulah bukan karena penyakit kebodohan ini telah menyebar luas musibah menimpa umat, kalau bukan karena umat ini terkena penyakit musibah bodoh, tidak paham agamanya, maka seorang pun tidak akan mampu dari orang-orang yang merusak agama ini untuk mereka menyebarkan racun-racun kerusakan mereka di tengah-tengah umat. Nggak mungkin. Ya, seperti di zaman sahabat, orang ngomong yang nggak benar sedikit aja sudah dipleroi banyak orang. Ya kan begitu. Nah, sekarang ini biar ngomong yang nggak benar sampai rusak, sampai Quran dijelek-jelekan aja nggak ada orang meleroi. Nggak ada kan? Nggak ada. Dulu pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu kalau nggak salah sedang sholat berjamaah, ya kan? Ada sedang sholat berjamaah kan? Kemudian ada orang yang apa? Bersin. Kemudian gimana? Hah? Yang bersin ini mengatakan apa? Alhamdulillah. Kemudian ada anak muda di sampingnya, yarhamukallah. Itu sahabat semua langsung menteleng semua ngelihat sama orang itu. Langsung lihat semuanya. Bingung ini orang ini. Dia membaca yarhamukallah dipendelengi orang banyak. Ternyata salah dia tahu. Dia itu disalahkan. Loh, itu dulu keliru sedikit aja orang banyak tahu. Kalau umat itu punya ilmu, Ahlul Bidah itu nggak bisa ngomong, nggak bisa berkutik. Orang-orang perusahaan itu nggak bisa ngomong, walaupun profesor doktor itu malu. Nah, sekarang aja biar Ahlul Bidah cuma membawa makanan kue aja, orang kampung sudah nggak bisa berkutik. Ya kan begitu. Cuma dibawakan dalil satu saja. Oh yo bener nih bener. Kenapa? Karena umat ini tidak ada ilmu. Selama ini umat itu jauh dari ilmu. Ilmu itu tidak menjadi kebutuhan pokok bagi mereka. Inilah musibah yang sebenarnya menjadikan rusaknya agama ini pada umat. Kalau sekiranya umat ini punya ilmu, para perusak-perusak agama ini tidak mudah menyebarkan agama di tengah-tengah mereka. Walakinnahum lamma ra'aul arda khasbatan listiqbali afkarihim asyaitaniyati basuha. Akan tetapi orang-orang ahlu perusak di dalam agama Allah ini, tatkala mereka tahu, ngelihat di kampung-kampung, di desa-desa, di kota-kota, di bumi Allah ini, ternyata sekarang ini sedang prospek, ya, sedang subur, ada lahan subur. Untuk apa? Subur untuk menyebarkan kesesatan. Di mana lahan subur untuk menyebarkan kesesatan? Karena umat ini bodoh. Dengan bodohnya umat terhadap agama ini, menunjukkan umat itu menyiapkan diri menjadi lahan subur. Jadi dengan umat itu bodoh, tidak paham agama Allah, sama saja itu dia menyiapkan diri seperti apa? Seperti tanah yang siap ditanami dengan kerusakan. Dulu pada zaman pancaran ilmu itu tersebar pada umat, zamannya Ibnu Taimiyah, Ahlul Bidah itu di mana dia? Sembunyi. Ada sembunyi di gua, sembunyi mereka. Nggak berani muncul. Ya. Nanti ketemu orang saja sedikit sudah kalah, nggak bisa ngomong apa-apa. Begitu kebenaran ilmu itu umat sudah jahil, semuanya bodoh. Ahlul Bidah itu dengan nyaman mereka berlenggang. Sama sekarang ini. Kenapa begitu mudah penyimpangan-penyimpangan itu diterima oleh manusia? Ya salahnya manusia sendiri. Wong dia siap menjadi lahan subur untuk ditanami itu. Bahkan dia menyiapkan diri, tidak berusaha menjadi lahan yang gersang menolak kerusakan-kerusakan di dalam agama Allah. Yaitu tatkala umat ini mereka tidak punya ilmu. Ahlul Bidah itu begitu. Makanya lihat, di tempat di mana ilmu itu disebarkan, kebenaran itu ditampakkan, diterangkan huja-hujanya, dididik. Banyak nggak di situ orang-orang ahli sesat bebas menyebarkan kesesatannya? Enggak. Ini tak contohkan ya. Contoh misalnya kita bisa lihat secara real. Alhamdulillah secara hujah kita ngelihat dakwah salaf ini sekarang di Jawa banyak sekali loh. Banyak kan tersebar. Ini Afwan ini.
Sekarang antum masih sering mudah ngelihat kelompok apa itu? Jamaah masak itu loh. Jamaah tabligh. Sering nggak antum melihat? Jarang toh? Jarang. Nggak seperti dulu. Dulu ketika ngaji itu belum banyak, wah di mana-mana subur. Ya kan? Banyak orang tertarik ikut itu, banyak. Di tempat di mana orang-orang itu tidak tersebar ilmu Allah, maka mudah orang-orang seperti ini akan hidup diterima oleh mereka. Tapi kalau sudah umat itu mereka tumbuh dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, orang-orang begitu pelan-pelan itu lari sendiri, nggak laku dagangannya. Ahlul Bid'ah itu nggak akan laku dagangannya kalau orang-orang itu memahami ilmu Allah. Tidaklah orang itu menerima dagangan bid'ah yang menyimpang kecuali orang-orang yang mereka tidak memiliki ilmu Allah. Akhirnya diterima dagangan-dagangan yang jelek ini. Contoh sekarang yang saya tahu, jamaah tabligh itu paling banyak di Irian Jaya. Wah itu subur sekali di sana. Ya kenapa? Di sana yang namanya ilmu, dakwah dengan ilmu yang benar